Mas Wana, apakah tes PCR jadi ladang bisnis menggiurkan selama pandemi? Ya, kalau ditanya seperti itu rasanya kemungkinan besar terjadi. Sebab jika dilihat berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICW setidaknya kami mengkaji dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tadi seperti yang sudah ditampilkan, ada 3 kebijakan setidaknya yang dikeluarkan. Oktober 2020, Agustus, dan sekarang Oktober tahun ini. Dari setiap kebijakan itu kami menghitung berapa nominal perputaran uang yang terjadi ketika ada seseorang ingin mengakses PCR. Misalkan dari Oktober ke Agustus kita melihat disparitasnya ada setengah harga yang diturunkan begitu. Sehingga totalnya sekitar 23 triliun dan potensi keuntungannya 10 triliun. Ketika kami coba menghitung dengan kebijakan yang baru saat ini, ada sekitar 1,6 triliun lagi yang kemudian berputar di dalam konteks bisnis PCR ini. Nilai potensi keuntungannya sekitar 700 miliar begitu. Nah, yang menjadi soal kan adalah ketika kita coba melihat bagaimana kemudian komponen anggaran dari COVID itu sendiri. Jika kita lihat dari tahun 2020, anggaran COVID khusus untuk kesehatan sekitar 99 triliun. Bagaimana serapannya, realisasinya? Realisasinya hanya 60%, sekitar 60%-an begitu. Kalau kita coba melihat dari potensi keuntungan atau belanja pengadaan barang khusus untuk alat kesehatan, rasanya pemerintah bisa membeli barang tersebut begitu. Seperti yang tadi Pak Romanu sampaikan bahwa pemerintah harusnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat begitu. Itu untuk tahun 2020 anggarannya. Tahun 2021 kita bisa melihat misalkan ada sekitar 193 triliun yang dialokasikan khusus untuk anggaran kesehatan. Realisasi sampai Oktober tahun ini adalah sekitar 3,9 triliun begitu atau sekitar 53,9% begitu maksud saya. Artinya adalah masih ada sebenarnya anggaran yang bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Sehingga apa yang dituntut oleh masyarakat sipil adalah menggratiskan harga PCR tersebut. Agar jangan sampai tadi muncul kemudian bisnis-bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dugaan bisnis-bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di balik PCR ini. Bagaimana dari DPR meresponsnya, Bang Melki? Ya, saya mulai dulu dari prinsip kita dalam melihat aspek kesehatannya. Dalam aspek kesehatan itu ada giumnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi daripada kemudian dia sakit dan kemudian membesar jadi klaster dan meningkat, lebih baik kita mencegah. Salah satu tahapan pencegahan yang penting adalah menggunakan alat yang tepat, yang terbaik untuk bisa memastikan status dari kondisi kesehatan orang tersebut. Di antara 8 jenis pemeriksaan nukleot aksid, ada 8 metode itu, yang terbaik ya adalah PCR. Oke, kita setuju. Dan itu yang kemudian dipakai. Nah, persoalannya adalah kalau prinsipnya kita setuju seperti ini dan saya kira tadi kita semua sudah sepakat ya. Bagaimana kita mengatur teknisnya sekarang? Nah, teknisnya adalah bagaimana mengatur agar kalau dalam urusan PCR ini ada 3 isunya itu soal harga, soal kecepatan dalam soal menyangkut aspek pengetesan PCR ini, dan yang ketiga itu terkait dengan soal distribusinya yang merata di seluruh republik ini. Jangan kita cuma lihat dari Jakarta saja, yang terbang ini orang dari satu republik, yang akan darat juga satu republik ini, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, demikian pula untuk lautnya. Dan ternyata 3 aspek ini bermasalahkah? Nah, dalam urusan PCR hari ini harus kita akui bahwa pergerakan terbesar pesawatnya kan ada di daerah Jawa nih terutama. Kemudian ketika sudah terjadi penurunan kasus, kita seolah merasa bahwa pandemi ini sudah hampir lewat. Sampai hari ini pandemi belum selesai. Ya, jangan jauh-jauh deh. Singapura itu sekarang sudah meledak sampai 5.000 sehari, lebih daripada kita. Rusia yang menghasilkan namanya vaksin Sputnik saja, sekarang lagi meledak kasusnya di sana. Jadi pandemi ini masih jauh dari selesai. Nah, kita jangan melihat tren yang tiba-tiba lagi bagus ini, kita merasa bahwa ini sudah mau selesai atau sudah mau menuju endemi. Belum sampai ke sana prosesnya. Sehingga dengan situasi semacam ini jangan main-main dengan soal menyangkut aspek pencegahan. Dan PCR ini masih yang terbaik lah, udah kita nggak bisa. Sebetulnya yang dipersoalkan Mas Dewangga itu bukan tes PCR-nya kan, tapi lebih kepada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi gini, tunggu, ini saya belum sampai situ. Soal biaya kan begini, saya sudah mengambil apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar nih Pak Sutar Miji. 5 bulan lalu, saya itu ngomong bulan Agustus itu, waktu kami ke Kalbar dia cerita ke saya, dia bilang gini,
Pak Melki, saya punya teman pengusaha PCR di Pontianak. Ini 5 bulan lalu nih. Katanya Gubernur Kalbar, Pak Sutarmiji, temannya itu mengatakan 300.000 perak sudah untung. Ini 5 bulan lalu nih, bukan baru 1 hari lalu, 5 bulan lalu. Cuma kita ngomong ini kan namanya menghadapi arus besar ya. Waktu Presiden menurunkan menjadi 475 dan 525 untuk luar Jawa Bali itu, saya sudah ulangi lagi di bahasanya Pak Sutarmiji ini. Saya izin lagi Pak Sutarmiji, izin Pak, saya ngomong, boleh Pak. Hitung-hitungannya ada 250.000. Oke. Teknisnya untungnya 50.000 perak lah kira-kira. Nah kalau 5 bulan lalu saja 300.000 perak sudah untung, apalagi bulan-bulan begini. Terus kenapa 5 bulan lalu masih 1 jutaan Bang? Berarti itu artinya Justru apa? itu yang saya bilang Memang tadi ada itu, permainan, dalam ada bisnis aspek di situ? teknis itulah yang kemudian harus ada pengujian. Kalau kita lihat surat ya, surat dari Kementerian Kesehatan, karena aspek teknisnya itu urusan menyangkut pengujian itu ada di Kementerian Kesehatan. Soal harga itu masih diskusi itu antara Kemenkes dan berbagai pihak. Biasanya akan nanti diskusi dengan BPKP, dengan BPK untuk menghitung ulang bagaimana proses ini. Nah sebenarnya juga kalau kita lihat dari hitungan itu sebenarnya, dan juga saya lihat dari yang punya Pak Sutarmiji itu sebenarnya 300.000 sebenarnya relatif sudah untung. Oke, kalau begitu apa yang salah Pak Roman ketika harganya sebetulnya contohnya di Pontianak saja menurut pengusahanya bisa sebetulnya 300.000, tapi kita masih sejutaan saat itu. Oke. Apa yang salah dalam hitung-hitungan pemerintah? Tidak transparannya atau memang ada bisnis di situ? Jadi pertama saya sepakat dengan Pak Melki tadi itu ya. Kita COVID belum selesai. Jadi kita harus antisipasi, kita harus waspada kan begitu ya. Hanya apakah waspada, kita setuju PCR tuh, kita setuju, whatever, apapun. Hanya yang jadi soal apakah harus dibayar oleh rakyat. Nah itu yang kita harus kita lihat, itu satu. Yang kedua kalau saya lihat dari Komisi Informasi ya, dari Undang-Undang 14 2008 tentang hak untuk tahu ya. Kalau kita lihat sejak pandemi itu, ada begitu banyak kebijakan yang tidak diawali dengan penjelasan yang memadai. Misalnya, kenapa sih PCR dulu bisa sampai 2,5 juta, tiba-tiba turun 500 kan begitu. Ini kan buat publik aneh. Berarti ada sesuatu yang salah dong di sana kan begitu. Nah, lalu siapa yang kendalikan ini? Siapa yang bermain? Negara kah? Atau ada tangan-tangan lain yang bermain seakan-akan itu tangan negara. Nah, ini yang menurut saya Bu Silvi, ini yang perlu ya. Nah, kami punya prinsip begini di Komisi Informasi itu. Tidak boleh ada kebijakan yang diberlakukan tanpa diawali dengan penjelasan yang memadai. Oke, baik. Nah, lalu yang lain. Singkat? Kita sudah sepakat, ini nih sedikit ya. Semua karena kita sekarang sudah sepakat konsensus demokrasi, maka seluruh kebijakan itu harus adalah keputusan demokratis. Tanya kepada rakyat. Jangan ini sekarang saya jujur ya, saya merasa kebijakan kesehatan ini sangat otoriter. Dan kita seakan-akan tidak bisa buat apa-apa. Seakan-akan ada fear factor yang buat kita nggak bisa ngomong. Dan kita hanya punya pilihan ikut. Maunya seluruh kebijakan itu. Baik. Nah tapi menurut saya sekali lagi Bu Sylvia, ini tidak boleh berlama-lama. Baik, saya akan langsung tanya ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, sebetulnya dalam penentuan harga tes PCR itu sebetulnya komponen-komponen yang digunakan oleh pemerintah, oleh ID juga mungkin dimintain masukan, itu seperti apa sih Prof? Dan apakah memang betul sebetulnya dari dulu seharusnya kalau kita mau murah bisa itu harga PCR murah? Saya tidak tahu persis angkanya, namun saya ingin memberikan ilustrasi yang aku tahu persis mengenai tes yang serupa. Jadi pada tahun 87 ada mulai tes HIV itu. Awalnya dulu untuk yang serupa PCR ini namanya viral load juga melalui teknologi PCR. Itu harga awalnya 1.750.000. Kemudian dengan berjalannya waktu makin turun. Sekarang ini ada yang 1 juta lebih sedikit, banyak yang harga di laboratorium swasta kurang dari 1 juta. Bahkan kemudian pemerintah menganggap ini penting sehingga dibikin program untuk tes pilot ini, ada program yang gratis. Artinya memang dari awal karena teknologinya masih awal-awal memang bisa mahal sekali. Namun dengan makin berjalannya waktu dan makin banyak orang yang dites, itu pasti akan makin lama makin murah. Jadi, namun di luar itu semua sebetulnya kita akan bahas mengenai PCR, namun tolong juga diingat bahwa Indonesia sekarang kondisi COVID-19-nya termasuk
the best in the world, jadi bisa Oke. bisa juga diapresiasi di situ Baik. dengan cara tadi. Kok banyak kebijakan berbeda-beda, Ya. kok pindah ganti-ganti. Memang justru harus kebijakan itu harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dari hari ke hari yang memang dinamis. Oke, Mas Heri, gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti harga PCR, apakah memang betul sebetulnya dari dulu sebetulnya kalau kita mau secara politik, secara prioritas pemerintah, kita bisa sebetulnya menerapkan harga PCR yang murah. Apakah ini memang ada kepentingan bisnis, politik atau seperti apa, Mas Heri? Ya, kalau unsur bisnis mungkin memang ada, tetapi saya termasuk yang menjadi saksi bagaimana PCR ini dulu awal-awal didapatkan. Kita bukan soal beli dan punya uang saat itu, tetapi soal keberadaan barangnya. Itu sekitar awal-awal pandemi 2 atau 3 bulan itu. Kita mencari regen itu susahnya minta ampun. Itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketersediaan itu makin ada. Dulu juga ingat masker aja kita rebutan. Gitu Ya. kan. Nah, itu ya supply and demand berlaku dan pemerintah melalui Satgas waktu itu atau BNPB melakukan impor untuk didistribusikan ke laboratorium yang jumlahnya sangat terbatas. Oke. Baru 14 Kalau sekarang laboratorium. bisa 275.000 sampai 300.000 itu karena apa, Mas Heri? Ya, ini skala bisnis normal sih sebenarnya ketika supply makin banyak, kemudian skala bisnis makin sampai harganya turun gitu. Apalagi sejumlah perusahaan juga sudah memproduksi, kendati di Indonesia belum ada, tetapi barang-barang dari berbagai negara ini sudah tersedia sehingga keuntungannya sudah didapat dengan harga yang sekarang. Oke, Dan ada pemerintah unsur selalu- bisnis yang tidak bisa ditampik dari biaya tes PCR. Nanti saya akan minta dari ICW untuk menanggapinya juga. Termasuk dari MTI nanti bagaimana pendapatnya ketika tes PCR rencananya akan diterapkan ke semua moda transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda.